Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat siang. Ya, siang. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Sebelum kesini, saudari ada kegiatan apa? Tadi kegiatan saya mengikuti perkuliahan. Ada mata kuliah matematika SD 3. Ini karena tadi ibu sudah nanya kabar, selanjutnya ibu mau nanya perasaan saudari pada hari ini. Jika diibaratkan dengan warna nih, saudari hari ini menggambarkannya dengan warna apa? Kalau saya gambarkan dengan warna ya Bu, saya hari ini memilih warna biru. Kenapa biru? Karena agak sedikit cerah ya. Oh, pada hari ini agak sedikit cerah ya? Iya. Perasaannya cerah juga berarti? Iya. Oh, alhamdulillah. Jadi pada hari ini kita akan melaksanakan konseling individual. Jadi nanti tuh kita akan sama-sama mencari pengentasan masalah atas apa yang dirasakan saudari. Jadi tadi kita sudah sampai bertanya tentang warna ya kan? Tadi katanya warna biru, harinya cerah, begitu juga perasaannya kan ya. Jadi hari ini kita akan melaksanakan konseling. Nah, jadi sebelum melaksanakan konseling itu, ibu harap saudari dapat duduk dengan tenang, dengan nyaman juga. Bisa diatur dulu tuh posisi duduknya mungkin. Bisa juga pakai bantal kalau mau di sini. Oh, mau pakai bantal berarti ya? Izin ya Bu. Iya. Mau pakai bantal berarti. Sudah nyaman? Iya. Oke, di sini juga ada air, nanti kalau mau minum silahkan minum. Ini ada sedotannya juga ya. Oke, nah jadi langsung saja ya. Seperti kata pepatah biasanya, tak kenal maka tak sayang kan ya. Nah jadi di sini ibu mau mempersilahkan Aulia untuk memperkenalkan diri. Mungkin bisa dengan sebutkan nama lengkap dan nama panggilan beserta asalnya. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Sebelumnya izin memperkenalkan, nama saya Putri Aulia, bisa dipanggil Aulia. Asal tempat tinggal saya tuh di Kandangan, Hulu Sungai Selatan, dan sekarang sedang berkuliah di Banjarmasin di Universitas Lampung Mangkurat, tepatnya di program studi PGSD. Oke, selanjutnya ibu ya yang perkenalkan nama ibu Nurul Azkia, dipanggil Azkia biasanya. Ibu asalnya dari Mataraman, Kabupaten Banjar, sekarang ada di Banjarmasin. Oke, jadi pada hari ini kita akan melaksanakan sesi konseling kan ya. Kemarin ibu sudah ada melakukan assessment terlebih dahulu kepada Aulia. Jadi diindikasi bahwa Aulia mengalami atau menunjukkan beberapa sifat yang berbeda dengan teman-teman Aulia. Biasanya permasalahan ini adalah Aulia cenderung memperlihatkan bahwa Aulia itu sering terlambat, baik misalnya Aulia saat berorganisasi datangnya rada terlambat ataupun pada saat memasuki kelas. Nah, di sini dari hasil asesmen yang ibu lakukan tersebut, ibu mau bertanya kembali nih, apakah benar Aulia merasakan hal tersebut juga? Iya Bu, benar. Keterlambatan saya tuh biasanya banyak memicu banyak hal. Yang pertama tuh karena saya tuh orangnya tuh suka banyak pikiran, dan karena banyak pikiran tuh yang membuat saya tuh susah tidur, dan terkadang kalau begadang pun hanya tidak ada pekerjaan ya, hanya begadang menatap atap kos saya gitu maksudnya. Iya, jadi kayak nggak ada pekerjaan tapi susah untuk tidur. Kayak saya tuh
pikirannya kosong kayak gitu. Dan juga karena susah tidur itu banyak kayak dari faktor dari orang terdalam biasanya ya. Dan faktor terdalam itu karena saya kepikiran ibu, kedepannya itu saya bakal jadi apa kayak gitu. Nah, apakah kalau kedepannya tuh saya tuh bakal berjalan bagus kah atau tidak gitu. Jadi itu yang membuat saya kepikiran. Oke, makasih ya, berarti udah benar ya hasil asesmen yang telah ibu laksanakan. Ya, jadi berdasarkan apa yang Aulia katakan, nanti tuh Aulia bercerita saja nanti kepada ibu. Jadi nanti tuh kita akan menyepakati bersama nih saat ini bahwa apapun cerita yang Aulia ceritakan di sini antara ibu maupun Aulia, apa saja yang ibu maupun Aulia katakan di sini terbuka aja gitu nah perkataannya, ceritanya. Ceritakan saja sedalam-dalamnya apa yang Aulia rasakan pada saat ini. Dan apapun perkataan yang terucap dari Aulia maupun ibu nantinya, pastinya harus terjaga kerahasiaannya setelah keluar dari ruangan ini. Jadi harus kita sepakati bersama nih, mau dari Aulia maupun dari ibu. Dari Aulia sendiri bersedia kan menjaga kerahasiaan konseling pada hari ini? Siap Bu, bersedia. Bersedia. Ibu pun juga bersedia kan ya, karena di sini tanggung jawab ibu sebagai konselor untuk menjaga kerahasiaan cerita Aulia nanti. Selanjutnya di sini pada saat sesi konseling juga akan ada yang namanya kesukarelaan dari hasil yang Aulia sampaikan nanti ceritanya. Dan Aulia hari ini berhadir pun juga termasuk kesukarelaan dari yang ibu panggil kemarin kan ya, karena Aulia kan dari hasil asesmen ibu terindikasi ada masalah. Nah, terima kasih sebelumnya ibu ucapkan karena telah bersedia hadir pada hari ini. Selanjutnya ibu juga ingin Aulia mengisi kontrak konseling pada hari ini. Jadi Aulia akan mengisi beberapa pernyataan di lembar kertas. Nah, jadi diharapkan Aulia dapat mengisi kontrak ini dengan sejujur-jujurnya dan sesuai dengan apa yang Aulia rasakan atas permasalahan yang kita sepakati tadi. Sebentar ya. Di sini ada kertas, kita pinggirkan dulu ininya. Di sini ada pulpen, silahkan diisi terlebih dahulu. Kalau ada isi dari kontrak yang ingin ditanyakan, dipersilahkan bertanya saja kepada ibu. Ya, baik, izin mengisi sebentar ya Bu. Iya. Poin nomor 7 ini seperti apa ya Bu? Bersedia mengungkapkan rahasia atau masalahnya walaupun menyakitkan dan mendengarkan arahan konselor. Jadi pastinya cerita yang Aulia sampaikan nanti pasti mungkin ada yang Aulia rasa kurang berkenan untuk menceritakannya. Di sini ibu harap Aulia dapat menceritakan hal tersebut kepada ibu secara terbuka seperti yang kita sepakati di awal tadi, agar ibu tahu apa permasalahan ataupun dasar dari permasalahan yang Aulia rasakan pada hari ini. Jadi di sini juga ibu harapkan walaupun nanti Aulia merasa sakit hati, misalnya luapkan saja amarahnya.
dengan sebebas-bebasnya, dengan senyaman-nyamannya dengan ibu. Oke, silahkan dilanjut. Oke, setelah mengisi silahkan ditandatangani dulu. Di sini ibu juga akan tanda tangan tanda. Nah, sudah selesai. Jadi dengan sudah diisinya kontrak kita tadi, berarti secara penuh Aulia sudah bersedia untuk bercerita kepada ibu. Nah, poin-poin tadi pun Aulia sudah sudah setujukan ya dengan apa yang ada di formulir ini. Nah, selanjutnya ibu akan menjelaskan sedikit apa sih itu konseling. Tadi kan ada tuh ibu sudah di awal menjelaskan konseling itu. Hari ini kita akan melaksanakan konseling, dan Aulia pun juga sudah bercerita sedikit tentang permasalahan yang Aulia rasakan. Nah, jadi konseling itu sendiri merupakan salah satu cara pengentasan masalah yang dilakukan untuk kita cari sama-sama jalan keluarnya bersama konseling. Jadi di sini tugas Aulia sudah pastinya bercerita tentang masalah apa yang ia rasakan, dan di sini Aulia juga yang akan mencari solusi atas permasalahan yang Aulia rasakan. Dan di sini ibu sebagai konselor berperan sebagai pengarah maupun yang memberi sedikit petuah ataupun saran atas permasalahan yang Aulia rasakan. Jadi permasalahan yang Aulia rasakan itu juga solusinya dari Aulia. Nah, begitu. Selanjutnya dari permasalahan yang Aulia rasakan tadi, sepertinya kita di sini harus mengubah bagaimana pola pikir maupun perilaku yang Aulia tunjukkan kan ya, karena tadi kan katanya sering terlambat dan ada hal yang menjadi penyebab kenapa Aulia terlambat tersebut. Berdasarkan hal tersebut, di sini ibu menyimpulkan bahwa kita di sini akan menggunakan salah satu teknik bimbingan dan konseling. Di sana pada intinya akan mengubah perilaku maupun pola pikir dari diri Aulia. Oke, kita lanjut ya. Jadi Aulia sendiri nih atas permasalahan tersebut, tujuan akhirnya mau apa? Tujuan akhir yang bagaimana, Bu? Jadi kan tadi punya masalah. Atas permasalahan tersebut Aulia punya tujuan hidup bagaimana nih? Mau memperbaiki atau enggak? Ya, Ibu izin menjawab. Kalau ditanya ingin perbaiki atau tidak, ya pasti ingin perbaiki, karena pada umumnya orang yang terlambat itu kadang dibilang tidak disiplin, Bu. Jadi Bulut sendiri mau mengubah kayak gitu, nah supaya kayak lebih disiplin, lebih tepat waktu lagi dalam segala hal. Itu sih, Bu. Oh, jadi Aulia sudah setuju nih bahwa Aulia ingin berubah ke depannya. Nah, harus kita sepakati bersama tuh bahwa Aulia sudah berjanji berarti mau berubah ke arah yang lebih baik. Iya. Setuju? Setuju. Nah, karena sudah setuju, di sini ibu mau Aulia bercerita lebih dalam lagi. Permasalahan yang Aulia rasakan di awal tadi kan katanya keterlambatan. Habis itu keterlambatannya karena sering begadang dan lain sebagainya. Mungkin ibu mau bercerita lagi nih jika Aulia berkenan untuk menceritakan masalahnya lebih dalam. Ya baik, Bu. Ya, yang masalah keterlambatan ini kadang saya rasakan tuh hampir-hampir di akhir-akhir ini, Bu. Soalnya ya banyak permasalahan-permasalahan yang ada di dalam otak saya yang menyebabkan saya tuh begadang dan kayak kosong pikiran, dan itu tuh karena saya merasa banyak banget beban yang saya tanggung, Bu. Jadi kayak pikiran tuh selalu kosong, kayak selalu kayak mengharapkan kedepannya tuh gimana gitu. Dan kalau boleh bercerita sedikit kenapa saya
jadi seperti itu karena saya berasal dari anak yang broken home, Bu. Jadi dari awal masuk TK itu saya sudah tidak bersama orang tua saya, dan pada saat itu saya itu kayak sudah dialihkan ke nenek saya. Jadi saya merasa tuh kok gini amat gitu jadi saya kayak gitu. Dan juga itu yang membuat saya kepikiran karena pada saat itu kan orang-orang kan waktu kecil tuh masih disayang-sayang gitu sama orang tuanya. Lah kok saya enggak kayak gitu, langsung dilempar ke nenek sama kakek saya gitu. Dan di situ orang tua saya sudah saya tahu permasalahan orang tua saya, kayak sudah mengerti kan kalau anak TK tuh sudah mengerti, bisa kayak melihat keadaan orang tuanya. Dan di situ saya tuh langsung melihat kayak gitu bagaimana keadaan orang tua saya. Dan karena mungkin ibu saya takut saya melihat lebih dalam kayak gitu tentang bagaimana sikap ayah saya ke ibu saya, jadi saya langsung dikasihkan ke nenek saya. Dan setelah itu saya langsung tinggal bersama nenek saya. Jadi di situ itu, dan sampai sekarang saya ingat itu yang membuat saya merasa beban kayak gitu. Nah, kok mulai dari kecil kayak gitu saya sudah nggak dapat perhatian lebih kayak gitu, dan juga nggak kayak sama kayak orang-orang yang sampai sekarang tuh saya masih merasa iri kayak gitu. Kenapa orang-orang bisa diperhatikan sama orang tua, sedangkan saya dari kecil loh sudah kayak dilempar kayak gitu. Nah, saya nggak menyalahkan sih kenapa ini terjadi pada saya. Mungkin kedepannya akan banyak hal yang lebih baik. Nah, dari situ saya merasakan kedepannya saya bisa nggak seperti orang tua saya kayak gitu. Nah, jadi itu yang membuat saya selama berkuliah kayak banyak pikiran, banyak begadang, kok bisa nggak ya kedepannya nggak seperti orang tua saya yang enggak melampiaskan ke anak-anaknya kayak gitu. Dan itu yang membuat saya kayak susah tidur, terus melamun, kayak kadang pikiran saya tuh campur aduk, Bu. Jadi itu yang menyebabkan saya susah begadang, dan pada jam-jam kayak jam 3 tuh baru bisa tidur, dan ya menyebabkan bangun kesiangan kayak gitu. Berarti sebenarnya permasalahannya itu tadi kan keterlambatan nih. Ya. Ternyata terlambat itu karena tadi banyak pikiran, ternyata overthinkingnya pun ternyata karena permasalahan yang ada dalam diri Aulia. Nah, berarti Aulia sedang merasakan ibaratnya berkecamuk nih dalam hati tentang overthinking itu, bagaimana Aulia mau ke depannya berarti, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya dari diri Aulia sendiri nih menyikapi hal ini, dari cerita Aulia sendiri, sebenarnya ada nggak sudah cara yang pernah Aulia lakukan untuk mengatasi overthinking tadi? Pernah sih, Bu, dengan cara saya tuh nggak mau gitu mikirkan yang sudah lalu. Tapi tetap aja kayak gitu kepikiran, karena sudah melihat, karena sudah merasakan. Dan juga terkadang yang memicu itu, kalau saya kan ingin melupakan yang semua itu, terkadang teman-teman saya yang bikin kayak teringat kembali kan. Kayak contohnya teman-teman saya ditelepon mamanya, ditelepon papanya, kayak diperhatikan kayak gitu, gimana kuliahnya Rindi. Sampai saat ini pun saya nggak pernah ditanya kuliahnya gimana kayak gitu. Nah, kesehariannya bagaimana. Jadi kayak itu yang membuat saya tuh ingin melupakan apa-apa yang sudah pernah terjadi. Tapi ada aja kayak gitu hal-hal yang membuat saya teringat sampai saat ini, kenapa saya kayak gini kayak gitu. Jadi sebenarnya udah ada usaha nih untuk tidak overthinking lagi nih. Iya. Sudah ada usaha untuk tidak overthinking lagi. Namun di sini masih ada hal yang membuat teringat kembali. Ibu turut sedih sebenarnya mendengar cerita dari Aulia, karena sudah pasti semua keluarga punya cerita bahagia masing-masing kan ya. Namun masih Aulia belum punya cerita tersebut, dan Aulia pastinya sudah mau mewujudkan ke depannya keluarga yang Aulia inginkan kan ya. Nah, ibu turut bersedih dan turut.
Nah, kita lanjut ya. Kita kembali ke bahasan kita tadi. Tadi Aulia sudah berusaha untuk bagaimana cara supaya tidak overthinking lagi. Di sini kan tadi sudah Aulia mengatakan bahwa Aulia sudah pernah melakukan gimana biar nggak overthinking lagi. Pernah nggak Aulia juga melakukan bahwa dengan tidak overthinking lagi itu tidur lebih duluan, jadi tidak terlambat lagi? Pernah Bu, cuman susah kayak gitu ya, tetap aja ujung-ujungnya kayak mencoba nggak main HP lagi gitu, nah nggak main HP lagi, main terus tapi tetap nggak bisa kayak gitu, ujung-ujungnya balik lagi ke HP, balik lagi kayak gitu, kayak banyak pikiran. Sudah pernah saya lakukan cuman tetap aja kayak gitu nggak bisa, tetap ya kayak tidurnya lambat. Oke, jadi udah ada usaha juga nih selain gak overthinking lagi, habis itu udah mencoba tidur lebih duluan biar nggak bangun kesiangan lagi, tapi ternyata tetap nggak berubah nih berarti. Nah, sebelumnya pernah melakukan, tapi sebenarnya ada nggak di benak diri Aulia untuk merubah gitu, merubah yang memang seberubah itu. Kalau ditanya seperti itu ya pasti ada Bu, dan niat itu besar banget, kayak ngapain gitu overthinking yang nggak jelas kayak gitu. Coba aja kayak gitu tidur cepat kayak gitu, terus nggak usah mikirin masalah-masalah kayak gitu. Ada Bu, cuman ya sering nggak berhasil gitu untuk tidur cepat, dan alhasil ya kesiangan kayak gitu. Berarti berbagai hal udah dicoba nih dari Aulia sendiri, tapi ternyata belum berhasil juga. Baiklah, di sini berarti kita Ibu sajikan dulu nih sebuah lembar tugas yang harus Aulia tulis terlebih dahulu untuk mengutarakan apa saja rencana-rencana Aulia ke depannya. Karena kan tadi Aulia udah tuh berpikir dan melakukan, tapi tetap tidak berhasil. Nah, di sini Ibu ingin mengajak Aulia untuk menulis beberapa hal yang nanti Aulia lakukan. Nah, di sini ada lembar tugas. Aulia catat aja di tugas-tugas ini apa saja yang mau Aulia lakukan. Ini harus terisi semua kan? Tidak usah, apa saja yang mau diutarakan dari pikiran maupun hati Aulia saja. Ini nanti kita gantian mikrofonnya, soalnya baterainya itu habis.
terima kasih Aulia sudah mengisi hal yang mau Aulia lakukan ke depannya. Di sini Ibu mau nih Aulia sedikit menjelaskan apa saja poin yang Aulia catat di sini tadi. Baik, poin yang pertama yaitu merubah kebiasaan buruk dan overthinking yang saya alami. Ya, yang pertama pasti semua orang itu ingin berubah kan Bu. Jadi pertama-tama saya ingin merubah semua kebiasaan buruk dari seperti yang Ibu bilang tadi, seperti mencoba untuk tidur lebih cepat dan tidak memikirkan hal-hal yang tidak penting. Terus poin yang kedua, ingin mewujudkan hal-hal yang belum pernah saya rasakan sedari kecil ya. Dari hal kecil lah, kayak saya ingin membahagiakan diri saya sendiri kayak gitu. Nah, terus lebih menata apa yang akan saya lakukan ke depannya kayak gitu. Terus yang ketiga, saya yakin pasti semua orang ini ingin, karena yang ketiga ini ingin sukses dalam hal pendidikan dan karir ke depannya. Itu sih yang ingin saya lakukan. Berarti di sini Aulia bisa rencana ke depannya atas hidup Aulia. Nah, Ibu mau bertanya nih, dari rencana-rencana yang Aulia sebutkan tadi, apakah akan berhubungan nantinya dengan permasalahan yang Aulia sebutkan tadi? Boleh dijelaskan sedikit Bu, maksudnya? Nah, jadi kan di sini akan merubah semua kebiasaan buruk dan overthinking yang Aulia alami tadi. Nah, apakah nantinya juga akan Aulia merubah kebiasaan tadi yang awalnya terlambat menjadi tidak terlambat? Ya Bu, pasti dari semua yang saya tuliskan di sini, pasti kedepannya saya akan merubah dengan totalnya kayak gitu. Nah, karena menurut saya kebiasaan saya ini tidak baik untuk dilanjutkan dan diteruskan ke depannya kayak gitu. Karena saya juga ingin menjadi pribadi yang lebih disiplin, yang lebih baik lagi ke depannya. Oke, berarti Aulia di sini sudah tahu bahwa hal permasalahan yang Aulia rasakan tadi akan berdampak buruk kepada Aulia, dan Aulia pun sudah merencanakan beberapa kegiatan kedepannya untuk merubah perilaku Aulia tadi. Ibu harap dari apa yang Aulia tulis maupun Aulia katakan tadi dapat menjadi salah satu penyemangat Aulia dan pengingat Aulia ke depannya. Jadi kertas ini bisa saja bawa kembali, bisa ditaruh di lemari atau di ruang belajar Aulia sebagai pengingat, maupun tadi sebagai penyemangat Aulia ke depannya. Dan atas permasalahan yang Aulia rasakan tadi, Ibu harap emosi maupun apapun perasaan yang Aulia rasakan dapat terkeluar dan dapat dengan nyaman Aulia ceritakan nantinya. Nah, jadi mungkin akan Ibu tanyakan kembali tentang hal ini, namun di lain waktu. Jadi pada sesi konseling individual pada hari ini, apakah ada yang Aulia tanyakan terlebih dahulu? Baik Bu, kalau saya boleh bertanya, adakah tips dari Ibu untuk merubah perilaku saya kayak gitu, untuk tips atau kayak kata-kata yang bisa membuat saya semangat lagi gitu untuk kedepannya? Tips. Oke, kalau dari kata-kata dari Ibu, semua orang pasti ada titik lemah maupun titik rendah di hidupnya. Jadi apapun yang Aulia rasakan, tetap semangat, namun jangan melupakan emosi yang Aulia rasakan. Kalau sedih, silahkan sedih. Kalau marah, silahkan marah. Kalau bahagia, silahkan bahagia. Apapun perasaan yang Aulia rasakan, tetap luapkan, jangan dipendam, karena kalau dipendam akan menjadi bom waktu yang sewaktu-waktu akan meledak kapan saja. Jadi apapun nanti yang Aulia rasakan, tolong diutarakan saja, jangan dipendam-pendam. Nah, dan atas permasalahan yang Aulia rasakan tadi tentang keterlambatan, walaupun tadi ada ternyata permasalahan yang mendasari yang tersebut, tentang keterlambatan tersebut,
ibu punya prinsip be the best or be nothing at all. Jadi menjadi yang terbaik atau menjadi yang mempunyai tidak punya kekurangan gitu ya. Nah, jadi artinya kamu tetap terus melakukan apapun yang terbaik intinya. Kamu tidak membiarkan apapun kegagalan menghinggapi hidup kamu. Jadi kamu pasti akan terus semangat untuk tetap menjadi yang terbaik ke depannya. Seperti yang Aulia harapkan di rencana kegiatan di kertas yang Aulia tulis tadi. Nah, sudah. Jadi tadi ibu ternyata ada mendapat suatu cerita baru lagi nih, ternyata kenapa Aulia mengalami keterlambatan. Di sini ibu mau bertanya, apakah Aulia ingin melakukan sesi konseling lagi ke depannya, dan apakah Aulia berkenan untuk melaksanakan sesi konseling lagi? Kalau ada kesempatan dan ada peluang pasti saya ingin lagi, Bu. Karena menurut saya sesi konseling ini sangat bermanfaat banget bagi saya, karena dimana saya tidak bisa meluapkan kepada orang, di sini kan cuma dengan ibu saya bisa meluapkan gitu. Nah, jadi saya sangat bersedia jika nanti bakal ada konseling berikutnya. Jadi kalau bersedia nanti ibu akan menjadwalkan kembali sesi pertemuan kita. Aulia tunggu saja. Namun pesan yang ibu sampaikan tadi semoga Aulia lakukan ya ke depannya, karena itu juga bentuk hak hidup Aulia sendiri. Nah, berdasarkan sesi konseling kita pada hari ini, Aulia ada kesan dan pesan nggak yang mau disampaikan kepada ibu? Kalau pesannya sangat berkesan hari ini, Bu, karena saya bisa bercerita dengan plong tentang bagaimana pikiran yang ada dalam pikiran saya kayak gitu. Dan pesannya untuk ibu, tetap semangat dan semoga bisa menjadi pendengar yang baik untuk orang-orang yang mempunyai masalah seperti saya. Terima kasih Aulia. Selanjutnya di sini ibu ada angket kepuasan terhadap konseling pada hari ini. Ibu harap Aulia juga berkenan kembali untuk mengisi angket yang akan ibu serahkan. Oke, bersedia ya berarti ya. Di sini diisi biodata kembali, biodata nama Aulia. Dan jika ada dari angket tersebut yang ingin ditanyakan, silakan saja ditanyakan kepada ibu. Ini cukup nama saja, Kak, Bu? Ini cukup nama saja. Ini Silakan tanda tangan kembali. Oke, sudah. Baik, sebelum kita tutup sesi konseling pada hari ini, ibu harap kita dapat berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa tidak pernah selesai. Berhubung tadi Aulia udah mengisi angket kepuasan kan ya, dan hampir berakhir juga sesi konseling kita pada hari ini. Nah, jadi pada sesi konseling ini ibu harap seperti apa yang sudah kita sampaikan di awal, bahwa kita di sini apapun yang kita ceritakan, apapun yang kita katakan itu merupakan rahasia yang sama-sama harus kita jaga, yang hanya ada di ruangan ini. Jadi setelah kita dari keluar ruangan ini, kita sama-sama menutup pembicaraan kita pada hari ini dengan rapat-rapat dan tidak ada yang tahu, seperti kesepakatan kita di awal. Pada sesi konseling pada hari ini, jika ibu ada salah kata maupun perbuatan
Ibu minta maaf sebesar-besarnya dan Ibu ucapkan terima kasih karena sudah bersedia untuk hadir pada hari ini pada sesi konseling kita. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.